Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam forum belajar virtual ya, secara virtual untuk pelajaran PAI. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang lanjutan materi kita minggu sebelumnya, yaitu tentang kandungan ataupun tafsir dari surah Al-Hujurat ayat 12. Insyaallah kita akan lanjutkan surah Al-Hujurat ayat 10 di pekan depan ya. Apa yang coba diperhatikan gambarnya? Nah, ini sudah dapat ini ya. Kisi-kisi kira-kira kita akan membahas tentang apa ini? Ini yang menjadi indikator pembelajaran untuk pertemuan ini. Coba diperhatikan yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan berkenaan dengan asbab an-nuzul atau sebab turunnya ayat. Kita fokus hari ini ayat 12 saja dulu ya. Minggu depan insya Allah kita akan bahas ayat 10-nya. Kemudian yang kedua, menganalisis kandungan tafsirnya. Dan yang ketiga, menganalisis hadis-hadis berkaitan dengan mujahadah an-nafs, husnuzon ya. Untuk ukhwah kita akan lanjutkan di pertemuan minggu yang akan datang. Yang terakhir, kita akan bisa mengidentifikasi apa saja hikmah dari mujahadah an-nafs dan husnuzon sebagai bentuk pengamalan dari surah Al-Hujurat ayat 12. Coba kita perhatikan kembali surah Al-Hujurat ayat 12 yang sudah kalian hafalkan. Kita langsung lihat ke terjemahnya ya. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang Allah seru itu khusus untuk orang-orang yang beriman ya. Tidak seluruh manusia dan tidak juga kepada orang di luar Islam. Jadi orang-orang yang memiliki iman, siapapun di antara kita yang memiliki iman, maka kita harus ikuti seruan ini. Ya. Kemudian ayat ini setelah seruan dari Allah kepada orang beriman diawali dengan kalimat perintah ijtanibu ya, ijtanibu, jauhilah oleh kalian ya, jauhi oleh kalian. Jadi ini satu pelajaran bahasa Al-Quran yang luar biasa. Allah bukan perintahkan kita untuk tidak mengerjakan ya, tapi disuruh menjauhi. Artinya nggak usah kan sampai mengerjakan, mendekati saja kita tak boleh, ya kan? Ya, dekati aja nggak boleh, apalagi sampai mengerjakan. Nah, itu menunjukkan dari segi bahasa saja bahwasanya perbuatan yang terdapat dalam ayat ini yang harus kita jauhi itu adalah perbuatan yang luar biasa buruk ya. Dan itu adalah pelajaran akhlak dari ayat ini yang akan insya Allah kita bahas hari ini. Bagaimana kita bisa menjauhi akhlak-akhlak yang tidak terpuji yang Allah jelaskan di ayat ini. Jadi di situ coba setelah saya jelasin tadi, setidaknya nanti di sini ada 3 sikap buruk ya, ada 3 sikap buruk yang harus kalian ingat dari ayat ini. Ketika kita bisa menjauhi 3 sikap buruk ini, itulah bentuk daripada mujahadah an-nafs. Maksudnya
Mujahadah an-nafs itu kan mujahadah. Itu artinya jihad. An-nafs itu diri kita sendiri. Jadi ketika kita berusaha, berupaya dengan keras, ya, sekuat tenaga untuk menjauhi 3 sifat buruk dan sikap buruk ini tadi, itu kita sudah termasuk berjihad. Jihad yang mana, Bi? Itulah dia tadi namanya jihad mujahadah an-nafs. Ini terjemahnya, saya harap anak-anak kalian semua sudah juga menghafalkannya ya. Hari ini kita tinggal membahas apa sih kira-kira pelajaran dan kandungan yang ada di dalam ayat ini. Coba perhatikan, tadi yang harus kalian kuasai adalah yang kedua, asbab an-nuzul. Sebab turunnya ayat ini. Jadi dalam sebuah riwayat dari Ibnu Munzir, dia itu mendapatkan dari Ibnu Jurayz, mengatakan bahwasanya ini ceritanya berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ketika sahabat Salman Al-Farisi ini selesai makan, kemudian tidur. Ketika tidur ini, sahabat Salman Al-Farisi ini biasanya mendengkur ya. Pada waktu itu ada sahabat yang lain yang menceritakan kebiasaan dari Salman ini. Maka setelah itu turunlah surah Al-Hujurat ayat 12 ini, di mana di dalamnya itu salah satunya adalah larangan kepada seorang muslim untuk menceritakan keburukan atau aib dari saudara muslimnya yang lain atau saudaranya yang lain. Baik anak-anak Abi, jadi secara umum kita perhatikan yang dilarang oleh Allah untuk kita lakukan, bahkan Allah suruh kita untuk menjauhi, perintah untuk menjauhi itu ada 3 akhlak tercela. Yang pertama adalah su'udzon, yang kedua tajassus, yang ketiga adalah ribah. Nanti kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama su'udzon. Su'udzon itu lawan dari sikap husnuzon. Kalau di dalam ayat tadi memang tidak ada bentuk katanya su'udzon, tapi zon saja ya. Ijtanibu katsiran minal zon, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Ternyata ketika seseorang berprasangka itu, kalau sudah kebanyakan berprasangka, ujung-ujungnya bisa terjerumus kepada prasangka buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berprasangka. Yang dimaksud di sini yang dilarang adalah prasangka buruk. Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW. Ya, ini ada beberapa hadis yang kita bahas hari ini. Kalian nanti ingat, catat. Kalau misalnya belum jelas, nanti bisa di review kembali dari channel YouTube sekolah ya. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Iyyakum wazzon, ya. Iyyakum wazzon fa inna dzanna akdzabul hadis. Wala tajassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana. Ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi berprasangka tadi. Ya, jauhi prasangka kata Rasul. Sebab prasangka itu fa inna dzanna akdzabul hadis. Apa itu akdzabul hadis? Ya, perkataan paling dusta. Wala tajassasu, jangan tajassus, cari-cari kesalahan orang. Wala tabaghadu, jangan menggibah. Wa kunu ikhwana, dan jadilah di antara kita itu, kalian itu saling bersaudara. Ini hadisnya juga diriwayatkan oleh banyak imam termasuk Imam Al-Bukhari. Kita lanjutkan anak-anak. Kita mulai pada husnuzon kepada Allah. Ya. Jadi husnuzon itu sendiri nanti ada husnuzon terhadap Allah, ada husnuzon kita terhadap saudara-saudara kita atau orang lain, dan yang ketiga adalah husnuzon terhadap diri kita sendiri. Sekarang kita bahas dulu husnuzon kepada Khalik, ya, yang Maha Pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dulu pertama. Wajarkah seorang hamba
dia berburuk sangka kepada Tuhannya. Menurut kalian gimana? Tidak wajar. Nggak Bi. boleh. Tidak wajar. Misalnya gini, ada satu kejadian, seorang yang baik, ya, baik dia perilakunya, ngerjakan sholat, beramal dengan baik, tapi Allah kasih penyakit itu, kasih penyakitnya, gimana tuh? Tetangganya orang nggak pernah sholat, ya, kerjanya judi, main perempuan lagi, masya Allah, nauzubillah, tapi sehat-sehat aja, rezekinya lancar-lancar. Gimana kita? Wajar berprasangka buruk? Nggak wajar, Bi. Tidak. Tidak wajar. Tidak wajar, Bi. Enggak, Bi. Tidak, Bi. Apa yang menjadi pikiran kita ketika seseorang hamba menghadapi ya kenyataan dari ya hidupnya itu tidak sebahagia ya yang diharapkan. Nah, misalnya orang melihat kayaknya kasihan kali ya. Sampai pada beberapa orang mengambil kesimpulan tuh, daripada capek-capek jadi orang baik, bagus kayak jelasnya jadi orang buruk. Lebih enak kayaknya hidupnya, ya kan? Nah, pantaskah kita menyalahkan Tuhan di saat seperti itu? Nah, ini ya. Apakah Allah yang salah? Iya kan? Tidak, Bi. pantas. Padahal yang harus kita tekankan dalam hati kita adalah Allah itu ya ilmunya lebih baik daripada yang kita rasa-rasa. Perasaanku kayaknya rasanya kayak gini gitu. Padahal Allah itu bisa jadi lebih luas ilmunya, maha mengetahui. Ya. Saya kasih gambaran begini. Ketika kamu merencanakan satu cita-cita, ya kan? Itu kan masa yang akan datang kan? Merencanakan cita-cita. Ketika yang kamu rencanakan cita-cita tadi tidak tercapai, banyak di antara kita itu yang cukup kecewa pada Allah. Apa yang harus kita yakini ketika itu seharusnya ya Allah, aku hanya bisa berencana. Menurutku ini baik kalau aku bisa mendapatkan cita-cita ini. Tetapi sesungguhnya engkau lebih mengetahui daripada aku, daripada kita sendiri. Bisa saja kita merasa ya perasaan kita ini, ini kalau aku jadi seperti orang seperti ini, ini hebat kali, inilah sukses tadi. Tapi bisa jadi itu menurut Allah tidak baik. Artinya Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik karena bisa jadi rencana Allah ya itu lebih tepat daripada yang kita pikirkan, yang kita rencanakan sebelumnya. Kita tuh kadang-kadang punya keinginan ya, ingin ini, ingin itu, ingin cita-cita ini, ya kan? Bener kan? Bener nggak? Bener ya? Benar. Bagaimana keinginan kita itu kadang-kadang itu tidak tercapai. Tidak tercapai, yang kita inginkan tuh nggak tercapai. Seringkali justru kita kembalinya, kita udah kerja keras lebih, kayaknya udah belajar keras, udah kerja keras, tapi nggak tercapai, ya kan? Bagaimana kita seharusnya berpikir bisa jadi yang kita inginkan itu sebenarnya tidak kita butuhkan. Ya. Siapa sebenarnya yang bisa lebih tahu mana yang kita butuhkan? Bisa jadi kita tahu ini kita inginkan, tapi Allah bisa lebih tahu mana yang kita butuhkan. Makanya kita tak boleh berprasangka buruk sama Allah. Bagaimanapun ya sulitnya, nggak enaknya yang kita hadapi, kalau kita sudah merencanakan, sudah beramal dengan baik, sudah mengerjakan perintah Allah, ternyata kenyataannya nggak sesuai dengan keinginan, ya kembalikan sama Allah, bahwasanya Allah itu tetaplah maha penyayang. Allah tetap maha adil. Kenyataan itulah yang terbaik untuk kita.
Itulah muncul kita ego dalam diri kita tuh, egoisme manusia. Ya. Tapi di sisi lain ini Allah punya rencana. Apa yang jadi ego dalam diri kita, kalau itu tidak sesuai dengan rencana Allah, maka kita mau pilih mana ini? Kira-kira. Pilih keinginan kita yang disampaikan oleh Allah atau kebutuhan kita? Yang mana kira-kira? Kebutuhan, Bi. Yang dipenuhi Allah, kira-kira kita mau lebih milih mana ini? Ini yang terpenuhi atau yang ini diberikan Allah? Mana yang lebih baik kira-kira? Allah. Yang diberikan Allah. Itu yang harus kita yakini ya. Hati-hati kalau kita berprasangka kepada Allah. Ketika kita berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi nanti justru keburukan itu yang akan kita alami. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah kebaikan juga yang akan kita alami di kemudian hari. Seperti yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, Ana inda dhanni abdi bi. Ini hadis qudsi ya. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in ya dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Coba perhatikan. Jadi di sini Rasul menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, kalau aku, kata Allah, itu akan sesuai dengan bagaimana hambaku berprasangka terhadapku, kata Allah. Bagaimana hambaku berprasangka terhadap aku. Ya, aku bersamanya ketika ia mengingatku, dan ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam satu kumpulan, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik. Dalam sebuah penjelasan dikatakan perkumpulan yang lebih baik itu adalah perkumpulan para malaikat. Nah, jadi selalulah kita berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita juga berprasangka buruk. Satu hal yang lebih sering kita berprasangka itu kepada Allah adalah ketika berdoa. Ketika berdoa, anak-anak Abi, mari kita berusaha yakini, berprasangka kalau doa kita itu diijabah, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Tapi kalau kita meyakini doa kita ini, iya ya, apa doaku dikabulkan ya? Kayaknya ya enggak lah, namanya aku banyak kali kesalahanku, kayaknya aku sholatku aja masih kayak gini gitu. Ya, diijabah ya sama Allah ya. Kita saja berprasangka yang enggak baik gitu sama Allah. Bisa jadi Allah ini nggak dengerin doa kita nih, nggak dikabulin ini. Nah, itu bagian dari kita berprasangka tidak baik ketika berdoa. Nah, itu juga harus hati-hati. Selanjutnya, sikap berikutnya yang harus kita hindari dalam ayat ini adalah tajassus ya. Apa itu tajassus? Wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Apa pelajaran dari peribahasa semut di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak? Siapa yang bisa jelasin? Saya, Bi. Ya, silakan. Siapa namanya? Farul Haji Marpaung, Bi. Ya, silakan. Marpaung. Semut di seberang laut tak nampak, artinya semut di seberang laut nampak, artinya aib orang bisa dilihat. Gajah di pelupuk mata tak nampak, artinya aib kita sendiri tak bisa kita lihat. Iya, bagus ya. Semut itu kan kecil kan? Kecil nggak? Kecil ya. Udah kecil di seberang laut lagi itu bisa kelihatan gitu. Kayaknya pakai kaca pembesar yang resolusinya tuh 1 juta kali lipat ya. Bisa lihat kita di seberang laut itu kecil seperti itu, sebesar semut bisa nampak. Tapi karena kita sibuklah melihat yang kecil-kecil tadi, sampai pada ya jadinya gajah yang sebegitu besar sangat dekat di depan mata tak kelihatan lagi. Kenapa? Karena kita sibuk mikirin ya, mencari-cari, disibukkan dengan mencari kesalahan orang lain. Orang lain. Ya, nah, itu yang harus kita pahami. Luar biasa nih pelajaran.
Jadi coba lihat lagi gambar ini. Apa kira-kira pelajaran dari gambar ini? Ketika kita menunjuk kesalahan orang, sesungguhnya jari kita itu satu saja dari 5 yang menunjuk kepada orang lain. Sedangkan yang menunjuk kepada diri kita sendiri lebih banyak lagi. Hati-hati. Lebih bagus kita disibukkan untuk memikirkan, menghitung-hitung kesalahan diri kita sendiri. Selanjutnya ghibah. Coba diperhatikan, ini adalah sikap yang harus kita hindari. Yang ketiga, apa itu ghibah? Ghibah itu kan menceritakan kesalahan atau aib dari saudara kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, apa ghibah itu? Kata Rasulullah, sahabat dijawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya kamu menyebutkan sesuatu yang saudaramu nggak suka. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian jika memang benar yang disampaikan itu benar? Habib, betul loh yang disampaikan itu betul. Sering kita gitu ya? Betul loh, memang iya kenyataan loh. Tapi walaupun itu kenyataan, sesungguhnya kalau itu kita yang diceritakan, walaupun itu benar, tapi itu adalah aib yang seharusnya kita tutupi. Bukan kita sebarkan, bukan kita ceritakan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis juga Rasul sampaikan apa hikmah dibalik kita menjaga aib saudara kita ini. Barang siapa yang menjaga aib saudaranya, sesungguhnya Allah akan menjaga aibnya. Kira-kira siapa yang bisa tahu ini? Apa kira-kira bedanya ghibah dengan fitnah? Silakan, siapa yang ngasih tanggapan? Saya Bi. Ya, siapa namanya? Nama saya Dwi Putri Andini. Ya, silakan Dwi. Kalau gibah itu sesuai dengan kenyataan dan apa yang ada, sedangkan fitnah itu yang tidak ada diada-adakan, Bi. Iya, ya, itu bedanya ghibah dengan fitnah. Kita lanjutkan. Jadi di akhir ayat ini Allah sampaikan satu permisalan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah di antara kamu suka makan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Ada yang suka? Ada ya? Allah sendiri yang jawab. Tentulah kamu akan merasa jijik, fakarihtumu. Ini menunjukkan ketika perilaku ghibah, tajassus dan suudzon ini kita lakukan, itu sama seperti kita itu seperti kanibal. Orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Nauzubillah min zalik. Artinya, makanya Allah perintahkan kita untuk menjauhi sikap-sikap itu. Kenapa? Karena luar biasa jijiklah perbuatan-perbuatan itu. Sehingga kita seperti kanibal yang memakan bangkai. Kemudian dari semua sikap itu, kalau kita bisa membentengi diri kita untuk tidak mengerjakannya, maka sesungguhnya kita telah melakukan yang namanya mujahadah an-nafs. Kontrol diri kita. Ketika ketemu sama satu majelis ghibah, ada kawan-kawan 4 orang, 5 orang lagi menceritakan, kayaknya ada yang seru ini. Kita bisa menahan diri untuk tidak gabung. Itu kita adalah orang yang sedang mujahadah an-nafs. Sedang kontrol dirinya untuk tidak berbuat yang buruk. Jadi orang yang kuat itu yang bisa ngontrol diri, bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya. Jadi kata Rasul dalam sebuah hadisnya, orang yang kuat sebenarnya bukanlah orang yang bisa mengalahkan atau menjatuhkan atau memenangkan dalam satu pertandingan terhadap musuhnya. Dipukul jatuh musuhnya, dihantam musuhnya jatuh. Itu bukan orang kuat. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah.
itu adalah orang yang kuat. Kenapa di sana kuat? Karena dia mampu berjihad melawan dirinya sendiri, mampu mengontrol dirinya. Perang melawan musuh sangat berat dan sangat beresiko. Ya, risikonya adalah kematian. Tetapi perang melawan hawa nafsu itu lebih berat karena sesungguhnya di dalam diri kita itu musuhnya itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada musuh yang nyata di depan mata kita. Itulah konsep daripada mujahadah an-nafs. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kalian bisa mengamalkan apa yang jadi pelajaran dalam ayat ini. Sebagai kesimpulan, insyaallah nanti kita bisa ambil hikmahnya bahwasanya Allah perintahkan kita untuk yang pertama menghindari berprasangka buruk, yang kedua menghindari untuk tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya, yang ketiga menghindari untuk perilaku ghibah atau ya menceritakan aib saudaranya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti setelah ini saya akan rilis video tentang tugas kalian berkenaan dengan perilaku psikomotorik dan spiritual ya. Nanti akan saya share ke wali-wali kelas. Tugas kalian untuk melaporkan kegiatan amal ibadah kalian selama di rumah. Itu saja, mohon maaf kalau jika ada kekurangan. Abi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.